Hai Sobat HI, kembali lagi di Time for Theory. Kali ini kita bakal bahas sistem ekonomi yang disebut-sebut sebagai nemesis Marxisme, yaitu kapitalisme. Tanpa berlama-lama lagi, simak penjelasannya kuy. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem ekonomi yang dicirikan dengan adanya hak milik privat atas alat produksi, distribusi, serta pemanfaatannya untuk mencapai keuntungan atau laba dalam kondisi yang kompetitif. Nah, Sobat HI pasti familiar kan dengan sosok ini? Ya, ini adalah Adam Smith, yang mana Smith dikenal sebagai the father of capitalism. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan pemikiran Smith yang mendasari sistem ekonomi kapitalis. Para pemikir ekonomi sepakat bahwa kapitalisme merupakan revolusi yang fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Kini, kapitalisme bukan hanya dikaitkan dengan sistem ekonomi saja, tetapi juga suatu peradaban yang mencerminkan gaya hidup. Sistem ini memberi kebebasan bagi para pelaku ekonomi untuk pemenuhan kepentingan individu. Hal yang perlu dicatat adalah, bagi kaum kapitalis, prinsip keadilan sendiri bermakna setiap orang menerima imbalan berdasarkan hasil kerja atau prestasi orang tersebut. Jadi, kompetisi merupakan hal yang lumrah. Sementara itu, pihak pemerintah hanya bertindak dalam pengamatan dan perlindungan sistem ekonomi. Hal ini dikarenakan kaum kapitalis menganggap bahwa dengan minimnya peran pemerintah dalam perekonomian akan menciptakan kompetisi yang baik antar pelaku usaha. Nah, Sobat HI, pilar-pilar sistem ekonomi kapitalisme sendiri meliputi yang pertama, hak milik swasta. Kapitalisme sangat menjunjung hak milik privat atas modal atau alat produksi. Yang kedua, ekonomi dikendalikan oleh invisible hand. Dalam hal ini, tangan tak terlihat atau invisible hand merupakan sistem pasar itu sendiri. Sistem ini tidak perlu dikendalikan pemerintah, melainkan bergantung pada jumlah permintaan dan penawaran. Yang ketiga yaitu laissez-faire, yang berasal dari bahasa Prancis yang berarti biarkan terjadi. Maksudnya, sistem kapitalisme berusaha menciptakan pasar yang berjalan dengan sendirinya tanpa intervensi pemerintah. Selanjutnya adalah persaingan pasar bebas. Berarti, semua wirausahawan bersaing dalam usahanya masing-masing tanpa adanya batasan tertentu. Keputusan ekonomi pun bebas untuk diambil oleh individu. Selanjutnya, kerangka pasar sistem ekonomi kapitalis berdasarkan pada yang pertama adalah kelangkaan sumber pemenuhan kebutuhan manusia atau yang disebut dengan scarcity. Oleh karena itu, pelaku ekonomi harus memikirkan yang pertama adalah apa yang harus diproduksi atau what. Yang kedua, bagaimana mengkombinasi faktor produksi secara optimal atau how. Dan yang terakhir adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi, atau yang lebih kita kenal dengan for who. Selanjutnya, kerangka pasar sistem ekonomi kapitalis juga bergantung pada pandangan tentang nilai. Dalam hal ini, ada dua nilai yang dikemukakan oleh kaum kapitalis. Yang pertama adalah nilai guna atau utility value, dan yang kedua adalah nilai tukar, yaitu exchange value. Selanjutnya, peran harga dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi melalui struktur harga. Pihak yang bertentangan dengan kapitalisme, seperti Marxisme, menganggap bahwa sistem kapitalis merupakan sistem yang cacat dan akan runtuh pada akhirnya. Kaum kapitalis juga dinilai buruk karena menciptakan gap yang jauh antara si kaya dan si miskin. Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu kekurangan dari kapitalisme adalah tidak meratanya distribusi kekayaan suatu negara.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan hanya berfokus untuk mendapatkan keuntungan dan tak jarang mengabaikan faktor lingkungan. Sehingga faktor lingkungan malah menjadi rusak akibat kegiatan industri. Jadi, burukkah kapitalisme itu? Tidak juga. Dengan adanya sistem ini, efisiensi produksi menjadi lebih tinggi. Sistem ini juga mendorong adanya kreativitas dan inovasi dari setiap pelaku usaha. Hal ini akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi yang pesat. Nah, menurut Sobat HI, bagaimana sistem kapitalis itu sendiri? Tinggalkan komentarmu ya. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share. Aktifkan notifikasi kamu supaya nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa di Time for Theory selanjutnya.